Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video yang berisi soal dan pembahasan untuk mapel PGSD pada bagian 27. Baik sobat semua, seseorang mengadakan perjalanan dengan bus. Saat mau turun dia terjatuh. Binatang yang habitatnya di persawahan dengan badan licin, kepala bulat, badan beruas, dan tanpa kaki adalah A. Cacing tanah, B. Lipan, C. Lintah, D. Ular, E. Belut. Jawaban yang tepat adalah C. Lintah. Ciri-ciri pada hewan lintah adalah hirudenia, biasanya disebut dengan lintah. Tubuh lintah tidak memiliki parapodia maupun seta. Lintah memiliki dua buah alat penghisap yang terletak di bagian anterior dan posterior untuk menempel pada inangnya. Lintah hidup secara ektoparasit, sementara pada tubuh inang. Lintah memiliki bentuk tubuh pipi dorsoventral dengan ujung anterior meruncing dan alat penghisap anterior mengelilingi mulut. Jumlah ruas tubuh sejati sebenarnya tetap 34 buah. Tetapi lintah memiliki ruas semu eksternal atau anuli. Darah lintah memiliki pigmen hemoglobin, tetapi ada pula yang tidak. Semua lintah bersifat hermafrodit dan melakukan perkawinan silang untuk saling bertukar sperma. Sedangkan ciri pada cacing tanah, tubuhnya lunak dan tidak memiliki tulang belakang. Panjang tubuh cacing tanah sekitar 1 mm sampai dengan 3 meter. Bentuk tubuhnya simetris bilateral. Tubuh cacing tanah bersegmen yang jika diperhatikan mirip cincin. Segmen pada cacing tanah tak hanya di bagian luar tetapi juga di bagian tubuhnya. Segmen-segmen pada tubuh cacing tanah dipisahkan sekat yang dinamakan septa. Sedangkan belut mempunyai ciri-ciri badannya bulat panjang seperti ular tetapi tidak bersisik dan kulitnya licin mengeluarkan lendir. Matanya kecil, hampir tertutup oleh kulit. Giginya juga kecil, runcing, berbentuk kerucut, dan giginya berupa lipatan kulit yang lebar di sekeliling mulutnya. Dalam rangka mengurangi dampak buruk dari sampah adalah recycle. Ada reduce dan reduce. Urutan yang benar cara menanggulangi sampah yang benar adalah A. Recycle, reduce, dan reduce. Recycle, reduce, reduce. Reduce, recycle, reduce. Reduce, reduce, recycle, dan reduce, dan recycle. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi reduce, recycle, dan resort dan recycle. 3R terdiri dari reduce, dan recycle. Reduce berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Sedangkan reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang berakibat sampah. Jadi mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Berikut adalah cara untuk melestarikan penyu, kecuali jangan berkunjung ke tempat wisata yang mengeksploitasi penyu. B. Jangan beli cenderamata yang mengandung bagian tubuh penyu. C. Lapor kepada pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal penyu. D. Menulis protes ke media massa atau sharing lewat jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dan lain.
yakni adalah mengunjungi tempat wisata Pulau Penyu. Yang paling tepat adalah mengunjungi tempat wisata Pulau Penyu. Keterampilan intelektual menurut Kikne adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. B. Keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. C. Kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama dan istilah fakta dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. D. Keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuknya keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. E. Kedalam dalam diri peserta didik yang mempengaruhi atau bertindak sebagai moderator atau pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jawaban yang tepat adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. Jadi menurut Gagne itu yang A, keterampilan intelektual, kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan masing-masing dengan penggunaan lambang dan kemampuan meliputi. Selanjutnya adalah strategi atau siasat kognitif yang yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Yang C berikutnya adalah informasi verbal, yaitu kemampuan mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. D. Keterampilan motorik, yaitu keterampilan yang mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuknya keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi pertindakan sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kebutuhan tertinggi manusia dalam pembelajaran menurut teori Maslow adalah makan dan minum, tidur, pakaian. A. Keamanan. B. Afeksi dan relasi. D. Pencapaian dan status. E. Pengembangan diri. Jawaban yang tepat adalah pengembangan diri. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diretas oleh Abraham Maslow. Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi dibuat menjadi hal-hal yang memotivasi. Di sini adalah yang paling tinggi adalah pengembangan diri dan pemenuhan ideologi, penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, dan reputasi. Sedangkan pada fase sosial berarti berisi afeksi dan relasi keluarga. Rasa aman, keamanan, teratur, stabilitas, dan lain-lain. Fisiologi adalah makanan, minuman, tidur, pakaian, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang E. Pengembangan diri berada atau aktualisasi diri berada paling puncak. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi yang diharapkan menurut Edgar Dale adalah A. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran. B. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran. C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. D. Pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian. Dan E adalah belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan dari guru. Jawaban yang tepat adalah belajar C dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kerucut Edgar Dale penjelasannya adalah sebagai berikut. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale untuk memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses pembuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Berikut ini adalah tampilan dari kerucut pengalaman oleh Edgar Dale.
tingkat keterlibatan. Jadi kalau baca itu 10%, dengarkan 20%, sedangkan untuk melihat gambar, diagram, video, film, lihat demokrasi 30%. Bersifat visual. Selanjutnya adalah terlibatnya dalam diskusi, menyajikan prestasi. Bermain, bersimulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Jadi yang memberikan hasil lebih dari 90% penguasaan adalah kegiatan bermain peran, simulasi, dan belajar mengerjakan hal yang nyata. Ini sebagian besar, yaitu berkaitan dengan perbuatan atau berbuat. Kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi dari teori belajar Ausubel adalah pemberian kegiatan A persepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi sebelumnya. B. Kegiatan refleksi pembelajaran untuk umpan balik. C. Memanfaatkan hasil belajar untuk meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan yang D, pilihannya adalah belajar sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. D. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Itu pemberian kegiatan apersepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dengan materi sebelumnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teori belajar Ausubel adalah teori belajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, yaitu mengaitkan pembelajaran materi sebelumnya dengan materi baru, sehingga dengan belajar bermakna, informasi pengetahuan yang diperoleh mempunyai daya tahan yang lebih lama. Sedangkan teori belajar pembelajaran Kigné, teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan hasil belajar. Belajar membutuhkan suatu proses, yaitu berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku anak. Hasil dari belajar dapat mempengaruhi tingkat kognitif serta mengubah tingkah laku anak. Sedangkan menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar tergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuan. Tahapannya mulai dari A, sensori, umur 0 sampai 2 tahun, praoperasional konkret 2 sampai 7 tahun untuk usia anak SD, sedangkan untuk operasional konkret 7 sampai 12 itu anak untuk usia 7 sampai 12 tahun. Ini adalah anak menjelang TK, yang ini adalah untuk SD, dan ini untuk operasional formal ini umur 12 tahun, berarti untuk SMP dan SMA. Perhatikan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah berikut: perlawanan 5 hari Palembang, pertempuran 10 November Surabaya, pertempuran Jakarta, dan perlawanan Ambarawa. Urutan yang tepat perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah dimulai dari nomor yang tepat adalah yang D, 241. Pertempuran 10 November, perlawanan Ambarawa, dan perlawanan 5 hari Palembang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertempuran 5 hari Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia atau TNI terhadap serangan pasukan tentara Belanda atau NIKA. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Latar belakangnya adalah Belanda ingin menguasai Palembang, segera mengosongkan kotanya, tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Jakarta sudah dimulai sejak VOC sampai pemerintah Belanda termasuk menggerakkan perjuangan kemerdekaan.
Sedangkan pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945 di kota Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan Nika atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan dan pada penduduk setempat, hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Sedangkan untuk pertempuran di kota Surabaya 10 November 1945 itu berkaitan dengan ultimatum untuk menyerahkan senjata kepada rakyat dan menewaskan Brigadir AWS Malabi dan merobek bendera menjadi merah putih. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, bagaimana cara kita untuk mengurutkan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga uap? Energi kimia, energi panas, energi kinetik, dan energi listrik. B. Energi panas, energi kinetik, dan energi listrik. C. Energi kimia, energi kinetik, dan energi listrik. D. Energi kinetik dan energi listrik. Sedangkan E. Energi nuklir, energi panas, energi kinetik, dan energi listrik. Jawaban yang tepat adalah yang A. Perubahan energi pada berbagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik PLTA dimulai dari energi potensial, energi kinetik, dan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air perubahannya adalah energi kinetik menjadi energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah dari energi kimia berubah menjadi energi panas, dari panas berubah menjadi energi kinetik, dan dari energi kinetik akan berubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu berasal dari energi panas, energi kinetik, dan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD adalah energi kimia, energi kinetik, dan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga ombak itu menggunakan energi kinetik, energi listrik. Sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir adalah berasal dari energi nuklir dirubah menjadi energi panas, dirubah menjadi energi kinetik, dan energi listrik. Maka jawaban yang tepat tadi adalah yang A, yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas, berubah menjadi energi kinetik, dan berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggunakan urutan langkah penggunaan mikroskop. Yang pertama adalah memutar cermin ke arah sumber cahaya, B. Memasang lensa okuler, 3. Memutar lensa objektif, 4. Memasang makrometer, 5. Meletakkan preparat di atas meja atau benda, 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparat, D. Memutar makrometer, dan D. Mengatur kondensor. Urutan langkah yang tepat adalah 2, 4, 3, 8, 1, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 8, 1, 5, 6, 7, 2, 4, 3, 8, 1, 5, 7, 6, 2, 4, 3, 8, 1, 6, 5, 7, dan 2, 4, 8, 3, 1, 5, 6, 7. Jawaban yang tepat adalah yang A. Yang A. Itu 24 3, 8, 1, 5, 6, 7. Berikut ini adalah dampak negatif dari perubahan lahan pertanian dalam kegiatan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, berkurangnya produksi pangan. Yang B, berkurangnya area resapan air, timbulnya pengangguran, C, munculnya berbagai penyakit, D, kerusakan lingkungan akibat limbah. Jawaban yang tepat adalah dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yaitu yang pertama, berkurangnya produksi pangan, berkurangnya air resapan, jadi berkurangnya area resapan air atau timbulnya pengangguran, terjadinya kerusakan ekosistem, dan timbulnya pencemaran lingkungan. Maka jawaban yang tepat tadi adalah yang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah. Selanjutnya adalah percepatan benda memiliki massa 5 kg diberi gaya 40 Newton adalah
A 2 meter per sekon, B 4 meter per sekon kuadrat, C 5 meter per sekon kuadrat, D 8 meter per sekon kuadrat, E 10 per meter sekon kuadrat. Jawaban yang tepat adalah yang D. Tinggal kita bagi gaya dibagi dengan massa. Maka massanya adalah 5 kg, gayanya 40 Newton, maka yang percepatannya adalah F per M. F-nya adalah 40 dan M masanya adalah 5, maka 40 dibagi 5, maka percepatannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Nah, Pak Amir memiliki minyak tanah berbentuk persegi dengan luasnya 400 meter persegi, kemudian membeli lagi 2,5 meter di setiap sisinya. Luas tanah yang baru dibeli Pak Amir adalah di sini A 220, B 225 meter persegi, C 215 meter persegi, D 144 meter persegi, dan E 169 meter persegi. Jawaban yang tepat adalah yang Nah, ini perhatikan gambarnya. Luas yang tadinya yang 400 ini yang berwarna biru ini adalah sisinya adalah 20, maka dia luasnya adalah 400 meter persegi. Yang dia kemudian membeli 2,5 di setiap kelilingnya yang berwarna kuning ini. 2,5 di sini, 2,5 di sini, 2,5 dan 2,5. Maka untuk luasnya adalah 400, maka L-nya S kali S. S dikali S sama dengan 400. S-nya sama dengan 400, di sini 20. Luas tanah yang baru adalah L yang kuning atau biru-biru. Jadi maka di sini luas yang baru adalah 2,5 dikali 2,5 dikurangi 400. Luas yang barunya adalah 625 kurangi 400, maka luas yang baru adalah 225. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu akan memperhatikan A, ada buah kubus yang ditumpuk. Pertanyaannya adalah tampilan gambar di atas jika dilihat dari atas, yang tepat adalah ya, yang dilihat dari atas. Bapak Ibu sudah terpengaruh dari tumpukannya, maka Bapak Ibu bisa melihat jawaban yang tepat adalah kira-kira yang mana ya? Yang A ya. Di sini ada L-nya, di sini lurus ya. Lurus ini L. Ini begitu konsepnya. Itu. Maka dia lurus L-nya ya, ada L terus lurus. Gitu. Ini kalau kita menggunakan konsep dilihat dari atas, dilihat dari kanan, dilihat dari kiri, dilihat dari bawah. Selanjutnya, si A akan menjual beberapa kotak buah yang berisi, setiap kotaknya berisi 15 kg. Kendaraan maksimal dapat memuat 700 kg. Berapakah kilogram yang bisa dimuat kendaraannya? A 600 kg, B 690, C 780, D 620, dan E 960. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 690 kg. Misalkan banyaknya kotak adalah N, maka 15N kecil atau sama dengan 7. N sama dengan kecil dari 700 dibagi 15. N kecil atau sama dengan 46. Maka banyaknya kotak adalah 46 kotak, masing-masing 15 kg. Jadi berat buah yang diangkut adalah sebanyak 46 dikali 15. Ya, 46 itu adalah jumlah kotaknya dan 15 adalah isinya dalam kilogram, maka 609. Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi kalor adalah A. Kipas angin, B. Pengering rambut, C. Lampu, D. Televisi, dan E. Radio. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pengering rambut. Selanjutnya Bapak Ibu memperhatikan di sini ada gambar jantung. Bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah pada nomor A1, 2, B, 3C, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 1. Nah,
Jadi sini ada serambi kanan yaitu menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan untuk serambi kanan, serambi kiri adalah menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Sedangkan bilik kiri adalah memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan adalah memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Pemberian reinforcement atau penting untuk memastikan peningkatan perilaku baik, penghilangan perilaku yang tidak baik bagi peserta didik. Reinforcement untuk peserta didik yang mendapat nilai bagus adalah reinforcement positif, reinforcement negatif, punishment, dan reinforcement partial dan punishment positif. Jawaban yang tepat adalah reinforcement positif. Pemberian reinforcement penguatan dalam pembelajaran kelihatannya sederhana saja, yaitu tanda persetujuan para guru terhadap tingkah laku peserta didik yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata membenarkan, kata-kata pujian, senyuman, atau anggukan, namun mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi peserta didik. Reinforcement positif yaitu menyenangkan, membuat perilaku respon makin kuat. Contoh pemberian hadiah pada siswa yang nilainya bagus agar tetap konsisten dalam belajar. Reinforcement negatif tidak menyenangkan, tetap membuat perilaku atau respon makin kuat. Contohnya, tindakan menggeleng-gelengkan kepala kepada peserta didik yang telat mengumpulkan tugas akan membuat anak besok mengumpulkan tugas lebih cepat. Sedangkan punishment adalah tidak menyenangkan atau menghilangkan perilaku buruk. Contohnya, tindakan guru menghukum peserta didik yang tidak mengulang tugas dengan berdiri di depan kelas. Sedangkan reinforcement partial itu menyenangkan, itu meningkatkan perilaku baik. Contohnya, untuk yang siswa yang menjawab belum benar saat guru memberikan pertanyaan, kemudian guru memberikan reinforcement partial dengan mengatakan, jawaban kamu tersebut sudah bagus, namun masih perlu disempurnakan. Siapa di antara kalian dapat menyempurnakan jawaban Budi? Berikut ini ada beberapa pernyataan, yaitu fotosintesis membutuhkan karbon dioksida dan H2O, uap air. Fotosintesis terjadi pada stomata. Hasil fotosintesis adalah karbon dioksida dan oksigen. 4. Klorofil adalah tempat terjadinya fotosintesis. 5. H2O diserap pada akar dan ditransformasikan ke jaringan kloroplas sebagai bahan fotosintesis. 6. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Pernyataan yang benar tentang fotosintesis adalah terdapat pada 145, yaitu 145. Fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida atau CO2 dengan uap air H2O. Klorofil adalah tempat terjadinya fotosintesis. H2O diserap oleh akar. Dan hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Karbon dioksida CO2 yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di bagian daun. Akar tumbuhan menyerap air H2O dari dalam tanah kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, klorofil pada jaringan kloroplas. Karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa C6H12O6. Oksigen dihasilkan dari tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Glukosa yang tersimpan dalam tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya seperti umbi dan sebagainya. Ini contoh reaksinya. Ini perhatikan, ada seseorang yang bermain skateboard. Pada saat kita bermain skateboard, apa yang terjadi? Ini perhatikan. Adalah hukum Newton 3. Aksi reaksi yang yaitu ketika kaki mendorong ke depan pada saat skateboard maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah yang berlawanan, yaitu ke depan. Ya, ke depan, maka skateboard
maka skateboard akan melaju ke depan. Hukum Newton 3 aksi reaksi, yaitu ketika kaki mendorong ke belakang pada saat skateboard, maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah yang berlawanan, yaitu ke depan, maka skateboard melaju ke depan. C. Hukum 2 Newton, di mana gaya dorong pada skateboard dengan kaki menyebabkan terjadinya percepatan melaju ke depan. D. Hukum 1 Newton atau hukum kelembapan, di mana skateboard akan tetap diam saat tidak diberikan gaya dan akan bergerak selama tidak dihentikan. E. Hukum 2 Newton, di mana gaya dorong pada skateboard dengan kaki akan menyebabkan skateboard mengalami perubahan perlambatan sementara saat kaki condong ke depan, maka akan berhenti. Jawaban yang tepat adalah yang B. Aplikasi hukum Newton 3. Beberapa aplikasi hukum Newton 3 yang dapat kalian cermati pada contoh di bawah ini. Sampan yang didayung, cobalah memberikan sampan saat digerakkan dan didayung. Ketika dayung didorong ke belakang, maka dayung akan menggerakkan air ke belakang. Hal ini menyebabkan perahu bergerak ke depan. Selanjutnya bermain skateboard, bermain sepatu roda dan sebagainya. Selanjutnya, nah demikian sobat semua berkaitan soal dan pembahasan pada P3K PGSD bagian 27. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.